Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahma Fitri Wahyuni dengan NIM 22002223 dengan program studi Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Kantor dan Ketatausahaan, di mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Yulianto Santoso MPD dan Ibu Sari Febrianti MPD. Di sini saya akan melakukan sebuah review terhadap suatu jurnal dan saya tertarik pada jurnal tersebut yang berjudul tentang Manajemen Layanan Ketatausahaan di Sekolah Menengah Atas Negeri yang berkaitan dengan pembelajaran saya di Manajemen Kantor dan Ketatausahaan di bagian tentang bagaimana konsep dari ketatausahaan itu sendiri dan bagaimana fungsi maupun kegiatan yang dilakukan oleh tata usaha tersebut. Terlepas dari judul tersebut, selanjutnya kita akan membahas bagaimana latar belakang masalah dari jurnal tersebut atau apa yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian terhadap bagaimana manajemen layanan ketatausahaan di sekolah menengah atas negeri tersebut. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan itu dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, salah satunya dengan melakukan penggadaan di bidang administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan atau yang biasa kita kenal atau yang kita sebut dengan bagian bidang tata usaha. Nah, dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, maka sekolah khususnya bagian tata usaha perlu melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dari tata usaha tersebut. Jadi tata usaha di sekolah tersebut perlu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat agar dapat memenuhi kebutuhan warga sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya, sehingga tujuan dari pendidikan tersebut dapat mudah tercapai dan sesuai dari apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti ini, bahwa dilakukannya wawancara kepada Kepala Tata Usaha di SMA Negeri 17 Makassar ini menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang bertugas memberikan pelayanan administrasi yakni terdiri dari 6 orang pegawai tata usaha yang memiliki tugasnya masing-masing, di mana 5 di antara mereka sudah tercatat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan 1 orang di antaranya masih pegawai tidak tetap atau honorer. Sedangkan jumlah yang ingin diberikan pelayanan administrasi pendidikan ini dari siswanya saja berjumlah 1067 orang siswa, sedangkan dari gurunya berjumlah 61 guru. Jadi dari hal tersebut menunjukkan bahwa rasio antara pegawai tenaga administrasi sekolah dengan pengguna layanan administrasi sekolah tersebut cukup banyak. Jadi terjadinya ketidakseimbangan antara pemberi layanan administrasi pendidikan dengan yang ingin diberikan layanan tersebut atau penerima layanan tersebut. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian terhadap hal ini atau yang berkaitan dengan manajemen layanan ketatausahaan ini, tentu ada tujuan dari penelitian tersebut, di mana tujuan dari penelitian ini dan masalah yang akan dibahas dalam jurnal tersebut adalah bagaimana proses tata usaha sekolah yang meliputi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh pegawai tata usaha di SMA Negeri 17 Makassar. Nah, dari tujuan penelitian tersebut tentu ada bagaimana kita melakukan metode penelitian tersebut atau apa metode dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, jenis penelitian yang dilakukannya adalah dari metode kualitatif deskriptif, di mana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian adalah dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Datanya nanti akan dianalisis melalui langkah-langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan datanya dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, kepala tata usaha, guru beserta siswa.
Baiklah, terlepas dari metode penelitian yang sudah dilakukan, tentu adanya hasil dan pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti di dalam jurnalnya, yaitu tentang bagaimana manajemen layanan ketatausahaan di sekolah menengah atas negeri. Jadi dari hasil dan pembahasan tersebut dapat 3 inti poin dari apa saja kegiatan tata usaha, baik itu mulai dari baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi yang dilakukan oleh tata usaha tersebut. Nah, pertama itu mulai dari perencanaan. Nah, dari perencanaan ini tata usaha dapat melakukan bagaimana apa yang bisa direncanakannya dan apa yang menjadi acuan untuk masa-masa ataupun tahun berikutnya. Dan dari perencanaan ini tata usaha juga melakukan rapat setiap tahunnya sehingga tahu apa saja yang akan ditingkatkan dan apa saja yang akan diperbaharui untuk masa yang akan datang. Kemudian dari pelaksanaan. Nah, dari pelaksanaan ini dapat diketahui apa saja yang menjadi fokus utama seperti contohnya guru dan murid dan apa saja yang masih dikurang ataupun apa saja bagian tata usaha yang masih kurang didalami oleh guru dan murid seperti contohnya pembuatan surat ataupun contohnya untuk pembuatan surat perlombaan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat ataupun lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tentu dari evaluasi. Nah, dari evaluasi ini dapat kita simpulkan apa saja laporan setiap tahunnya sehingga itu laporan tersebut bisa menjadikan acuan untuk masa yang akan datang, apa saja yang sudah dilakukan atau apa saja yang belum dilakukan dapat dilihat dari evaluasi tersebut sehingga dapat diketahui apa yang perlu diubah dan apa yang perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Baiklah, terlepas dari hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan dan yang sudah dijelaskan oleh peneliti di dalam jurnalnya dan yang sudah dipaparkan tadi, tentu ada kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti tersebut untuk masalah yang dihadapi di SMA Negeri 17 Makassar negeri ini. Tentu yang pertama itu mulai dari perencanaan, di mana di tata usaha tersebut tentu harus direncanakan secara sistematis seperti adanya rapat tahunan yang sudah dipaparkan tadi. Dan juga melakukan pembagian tugas yang sesuai dengan struktur organisasi, mulai itu dari kesiswaannya, kepegawaiannya, sarana prasarana atau inventarisnya, keuangan atau bendahara, ataupun juga di bagian persuratannya. Kemudian dari pelaksanaannya. Tentu di tata usaha itu memiliki titik fokus yang akan menjadi pelaksanaan di dalam tata usaha tersebut. Contohnya masih adanya guru dan siswa yang mempunyai atau yang kurang tahunya bagaimana tentang pelaksanaan tata usaha seperti surat menyurat yang harus dibantu atau diberikan pelayanan lagi oleh tata usaha supaya tata usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan secara maksimal. Kemudian kesimpulan yang ketiga itu adalah dari evaluasi. Tentu tata usaha tersebut akan melakukan pemantauan ataupun pengawasan secara administrasi, kepala sekolah maupun kepala di bagian tata usaha tersebut akan melakukan evaluasi. Jadi dari evaluasi tersebut dapat diketahui bagaimana perkembangan ataupun apa yang terlaksana dan apa yang harus diperbaharui dan apa yang harus ditingkatkan di dalam tata usaha di SMA Negeri 17 Makassar tersebut. Jadi evaluasi yang sudah diringkas ataupun yang sudah didokumentasikan ataupun yang sudah dijadikan laporan oleh bagian tata usaha tersebut dapat menjadikan acuan untuk perkembangan di tahun-tahun berikutnya. Baiklah, sekian pembahasan dari saya tentang review jurnal kali ini tentang bagaimana layanan manajemen ketatausahaan di sekolah menengah atas negeri terkhususnya di SMA Negeri 17 Makassar. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.